Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kurniawan selaku pemandu dari kelompok 2 akan memimpin jalannya presentasi video. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan pada kali ini dan juga kepada teman-teman sekalian. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai aspek dan ancaman security. Oke, langsung masuk dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang privasi atau confidentiality. Inti utama aspek privasi atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat pribadi, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aspek integriti dalam teknologi informasi. Aspek integriti ini menemukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Biasanya metode yang sangat kita kenal untuk terkoneksi dengan server dan mendapatkan layanan adalah dengan metode password, di mana terdapat suatu karakter yang diberikan oleh pengguna ke server dan server mengenalinya sesuai dengan polisi, yaitu keamanan yang ada. Saat ini dengan perkembangan teknologi informasi terdapat beberapa metode authentication yang lebih canggih dan aman seperti menggunakan retina mata, pengenalan suara, dan telapak tangan pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Nur Ainul Yakin Aziz dengan NIM 530200092. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan pengertian dari availability atau ketersediaan. Yang pengertiannya adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Sekian dari pengertian saya mengenai availability. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raimonda Alusaid, NIM 53020200111. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kebetulan saya mendapatkan 2 topik pada ancaman security, yaitu ada interupsi dan intersepsi. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan, yang mana data menjadi rusak
dan sehingga tidak dapat diakses, bahkan tidak dapat digunakan lagi, misalnya dengan penghancuran hard disk maupun pemotongan kabel. Contoh serangannya adalah denial of service. Denial of service ini menimbulkan beberapa efek, misalnya menghabiskan bandwidth atau memungkinkan terjadinya spoof originating address. Untuk menghindari ancaman-ancaman seperti ini, dapat dilakukan proteksi dengan memfilter paket yang keluar dari router. Akan tetapi hal ini akan sulit dilakukan apabila alat yang kita gunakan telah diserang. Oke, yang kedua ada intersepsi. Intersepsi apabila interupsi tadi merupakan ancaman terhadap ketersediaan, intersepsi ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Misalnya yaitu dengan penyadapan dan lain-lain. Nah, contoh serangannya yaitu seperti mengambil data rahasia tanpa diotorisasi dan mengetahui password. Pokoknya dia itu menggali-gali password itu. Untuk menghindari hal-hal semacam ini dapat dilakukan proteksi dengan melakukan segmentation, switch hoop, dan Prometheus detection. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Wilda Hidayatur Ramadona, NIM 53020200118. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tentang ancaman modifikasi atau modification. Modifikasi atau modification merupakan sebuah ancaman terhadap integritas, di mana orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai dengan keinginan orang tersebut. Contohnya, mengubah file-file data, mengubah informasi program sesuai dengan yang diinginkan orang tersebut. Yang dimaksud data di sini adalah sebuah informasi yang sudah terrekod pada database. Lantas apabila ada yang bertanya, mengapa kita harus melakukan pengamanan data? Yang pertama, karena untuk mencegah potensi kerugian material. Yang kedua, untuk mencegah potensi penyalahgunaan data. Dan yang ketiga, untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang pertama adalah lakukan dari hal yang terkecil. Misalkan informasi alamat Anda, terus nama Anda, terus nomor telepon Anda. Karena apabila kita sudah melakukan dari hal yang kecil, maka kita sudah melakukan poin yang pertama untuk melakukan pengamanan data. Yang kedua, batasi akses, yang dimana dimaksud di sini apabila kita menggunakan Instagram, kan di situ kita disuruh melakukan pengisian data. Ya, lebih baik kita isi data sedikit lah, dan lebih baik kita batasi aksesnya. Misalkan kita kunci akun kita. Yang ketiga, pilih partner yang sesuai dan paham benar dengan pengamanan data. Karena apabila kita berkomunikasi dengan orang yang tidak paham dengan pengamanan data, akhirnya kita akan terjerumus juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sari, NIM 5302020000045. Verifikasi adalah pihak tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem.
merupakan ancaman terhadap integritas, misalnya memasukkan pesan palsu ke jaringan, menambah record filler. Contoh serangannya adalah memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke filler. Serangan tipe ini sering dikombinasikan dengan DOS. Proteksi yang mungkin dapat dilakukan adalah menerapkan filter pada router untuk paket yang keluar. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.